Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Teman-teman, hari ini Ahad pagi 15 September 2024 atau bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ini bulan Maulid Nabi kita, dan kita akan mendengarkan tausiah bagaimana akhlak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diulas, diceritakan, dan dikaji oleh guru kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Firzin MAG. Beliau adalah guru besar ilmu Al-Quran, Ulumul Quran dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat, semangat. Amin, amin. Pecinya bagus itu Pak Ustadz. Agak tinggi ya, beda-beda ya. Iya, cukup tinggi. Pak Ustadz, tolong ceritakan kepada kita semua bagaimana akhlak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau, memuji akhlak beliau di dalam Al-Quran. Ini kan sebuah bentuk keagungan ya, seorang nabi manusia akhlaknya dipuji oleh Tuhannya. Itu kan berarti luar biasa banget. Nah, mohon diceritakan kepada kita semua apa saja akhlak-akhlak mulia tersebut sehingga sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran dalam surat apa itu Pak Ustadz ya? Al-Qalam, ayat 4. Boleh disampaikan kepada kami Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Sulung Nov untuk kesempatan berbincang-bincang pada pagi hari ini mengenai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar tadi yang disampaikan Ustadz Sulung mengenai bahasanya itu pujian Allah kepada Nabi mengenai sifat akhlak Nabi, dan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya kita menyebutnya testimoni Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akhlak Nabi, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Khuluqun adzim ini dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah. Yang dimaksud dengan khuluqun adzim itu bagaimana? Suatu saat seorang sahabat ya mu'alaf dia bertanya, ya ringkasnya pertanyaannya to the point, bagaimana sih akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidah Aisyah dengan cerdas dan tangkas menjawab, karena khuluquhu Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Dikatakan azim, ya apa yang lebih azim daripada Al-Quran ya. Sesungguhnya akhlak budi pekerti Nabi itu demikian agung karena itu
cerminan dari Al-Quran. Nah, apa kepentingan kita membahas akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kamu mendapatkan teladan yang baik, yakni bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari kemudian dan yang banyak mengingat Allah. Narasi dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini perlu kita garis bawahi demikian, bahwa di satu sisi Allah sudah mendeklarasikan, memberikan testimoni, memberikan deklarasi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbudi pekerti yang agung. Nah, mafhumnya, pemahaman kita, spontanitas kita, oh kalau begitu kita yang mengaku pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus berbudi pekerti yang agung. Dan itu dalam testimoni Allah surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, ini apa ya, saya ingin mengatakannya narasi yang sifatnya persuasif. Jadi maksudnya narasinya itu bukan berupa instruksi, tetapi persuasi. Ini kan beda ya, perintah, ya bahasa dalam kalau perintah itu dari atasan kepada bawahan, itu perintah. Nah, kalau persuasi ini lebih kepada, ini kan pendidikan untuk orang dewasa, ya. Pendidikan untuk orang dewasa itu cukup persuasi, bukan instruksi. Ya, kira-kira penghayatan kita, psikologi kita begitu. Jadi, dalam hal keteladanan Rasulullah, kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menarasikan teladanilah Rasulullah yang telah mempunyai contoh yang baik, bukan begitu, tetapi menarasikan sungguh dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik. Nah kalau begitu kamu pengen jadi baik apa tidak? Kalau pengen jadi baik ya teladanilah Rasulullah. Kan itu menurut saya sangat indah ya, narasinya sangat indah dan apa ya, berkelas gitu ya bahasa kita. Berkelas ini hanya untuk orang khawas, untuk orang-orang khawas, orang-orang yang terpelajar ya. Kalau orang itu terpelajar maka bisa menangkap pesan itu dan lalu serius gitu ya, bahwa pada diri Rasulullah itu kita mendapatkan teladan yang baik, ya suat gitulah ya, kita teladani gitu ya. Nah baru tahap berikutnya apa saja teladan Rasulullah itu. Kalau mengacu kembali kepada apa yang dinarasikan oleh Sayyidah Aisyah, dan itu tidak lebih dari tafsir dari surat Al-Qalam ayat 4 tadi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi secara ringkas, apa saja yang baik, yang terpuji, yang mulia, yang dituntunkan oleh Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum mukhalafahnya, jadi pengertian yang sebaliknya apa? Lah yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya na'udzubillah pasti itu tidak ada pada Rasulullah. Nah, baru kemudian kita masuk pada perincian yang lebih lanjut, ya mungkin sebagai pengantar itu kan dalam ilmu tauhid klasik, ya ilmu akidah klasik itu dikatakan ada istilahnya itu sifat wajib Rasul, ada. Dalam artian sifat wajib Rasul itu bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan juga bukan satu-satunya nabi, gitu ya. Tapi mata rantai kenabian yang atas kehendak Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup rantai kenabian. Nah apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu yang paling menonjol. Kok dikatakan sifat wajib? Sekarang sidik itu jujur,
benar, jujur, amanah itu dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, benar atau jujur. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu benar dan selalu jujur. Nah, ini ekspresinya, inilah keteladanan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasa Nabi sendiri adalah kalau berpesan mengenai berakhlak, berbuat baik dan sebagainya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ibda binafsika, mulailah pada dirimu sendiri. Nah, kita sudah menyaksikan ya dari laporan, narasi, tarikh bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada duanya. Maka kalau para ulama mensifati, oh Nabi wajib, ya wajib itu karena sudah mutlak niscaya, ya. Bukan ini sudah harga mati, Nabi itu pasti, ya, dijamin Nabi itu benar, Nabi itu jujur. Ya, ini harus digarisbawahi ya. Kalau kita mau meneladani Nabi, berusahalah untuk selalu benar dan selalu jujur. Yang pertama ini jumbuh dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi berpesan, alaika bisidqi, ya hendaklah kamu menetapi kebenaran, kejujuran. Ini refleksinya kan begini, kalau Nabi berpesan kepada umatnya supaya berlaku benar dan jujur, itu pasti Kanjeng Nabi sudah ya benar dan jujur. Jadi tidak omdo gitu ya. Tidak omdo, tidak omong doang ya. Lalu apa narasinya ini? Mengapa kita itu harus benar dan jujur, dan mekanismenya bagaimana untuk mewujudkan kejujuran itu? Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Gitu ya. Hendaklah kamu menetapi kebenaran, kejujuran, karena kebenaran dan kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Ini kebenaran. Lalu ruginya apa kalau tidak benar, kan gitu ya? Ini kecerdasan Kanjeng Nabi bagaimana merumuskan nilai itu, gitu ya? Ada tupoksinya ya, ada jublak, ada juknisnya. Ini dasarnya Kanjeng Nabi. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jangan sekali-kali bohong. Ya, kalau beliau berpesan jangan sekali-kali bohong, pasti Nabi tidak pernah bohong, gitu loh maksudnya. Nah, terus apa ruginya bohong, gitu ya? Apa ruginya bohong? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu menuntun kepada keburukan, ya, kejahatan, kenistaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Bahwa keburukan itu menuntun ke neraka. Na'udzubillah. Nah, ada lanjutannya, sisipannya. Ini soal habit ya, kebiasaan dan pembiasaan. Orang itu dipandu oleh Nabi supaya jujur, karena jujur itu mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang akan selalu jujur dan akhirnya mendapat label orang yang jujur, gitu ya. Jadi jujurnya bukan sekali-sekali, ya, sekali jujur, sekali tidak. Nah, sebaliknya kalau orang itu bohong, nanti sekali bohong, mungkin logikanya, dan ini sudah sangat jamak ya, seseorang bohong untuk menutupi kebohongannya, ya dia harus ngarang-ngarang. Jadi bohong lagi, kebohongan itu beranak itu sampai akhirnya labelnya dia itu pembohong. Nah ini spasinya itu seperti itu. Jadi nilai yang pertama tadi asidku benar, jujur, itu dahsyat sekali. Jadi kalau kita hubungkan ini, kita kontekstualisasikan ke
kehidupan kebangsaan, pertama-tama pemimpin itu harus jujur. Pemimpin itu jangan sekali-kali bohong. Ini ada pepatah ya dari daerah Sulawesi, daerah mana saya lupa persisnya, tapi narasinya begini: bila raja ketahuan sekali berbohong, maka ibaratnya adalah seperti sungai yang kering. Nah, gitu ya. Kalau raja kok bohong hanya sekali saja, itu sudah seperti sungai yang kering. Nah, kalau sungai yang kering ya sudah ini ya katakanlah kehilangan kepercayaan, kehilangan martabat lah, ya. Terus apa yang mau diteladani? Itu soal asyidku. Lah al-amanah ya apa al-amanah itu ya dapat dipercaya, ya. Nah, amanah dapat dipercaya itu ada dua sisi, bahwa ya dalam hal Allah mempercayakan pada manusia untuk jadi khalifah, ya jangan menyimpang gitu ya. Artinya itu harus disampaikan kepada yang berhak menerima, yaitu amanat. Nanti amanat kepemimpinan itu kan amanat untuk ditunaikan. Berarti memimpin itu harus apa haknya yang dipimpin, lah itu harus ditunaikan. Jangan haknya dipimpin dikantongi sendiri. Nah itu namanya kebalikannya ya. Lalu ulama membuat pengertian sifat wajibnya ini sifat istilahnya kebalikannya, lawannya amanah. Nah, tabligh ini penting. Tabligh itu menyampaikan dalam hal Rasulullah SAW sebagai Nabi tentu sudah menyampaikan ajaran-ajaran dari langit, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu ayat pun yang dia bahasa gaulnya nyun sewu ya, biar lebih menggigit gitu. Tidak ada satu ayat pun yang dikorupsi oleh Nabi, gitu ya. Tidak ada ayat yang disembunyikan, ini asik nih buat aku sendiri ya, nggak dibagi-bagi lah. Tidak begitu. Kanjeng Nabi itu tabligh menyampaikan apa saja yang dipesankan, hatta sampai pun itu kritik Allah kepada Nabi. Tapi ya namanya kritik kan pedas, pahit dan mungkin nggak enak. Tapi itulah tanggung jawab Nabi. Kalau mau jadi Nabi ya harus berani. Ya kalau mau jadi pemimpin ya harus menyampaikan amanat-amanatnya. Jangan tebang pilih, gitu ya. Dipilih-pilih. Oh ini buat anak saya, ya ini, gitu ya. Ini menantu saya, ini ipar saya, ya nggak boleh begitu. Itu tidak amanah namanya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah fatonah, itu cerdas, ya. Cerdas di sini mungkin ilustrasinya bagaimana Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan sahabat, lalu beliau mewariskan ungkapan yang mungkin direkam oleh Ali bin Abi Thalib. Kalimun nasa ala qadri uqulihim. Bercakaplah, sampaikan pesan sesuai dengan kadar kemampuan kecerdasannya, penalarannya, gitu ya. Jadi ada makom-makomnya, ya. Orang awam dikasih narasi begini, orang khawas begini, khawasul khawas itu narasinya begini. Ya ini katakanlah untuk kalangan ibtidaiyah, ya pelajarannya jangan terlalu berat, ya. Nah, dan begitu sebaliknya. Itu mungkin poin yang pertama saya mengenai kata ulama, ya disepakati dan itu masuk akal. Nabi itu pasti sidik, pasti benar, pasti jujur menyampaikan segala ini, dan juga cerdas. Gimana kalau Nabi nggak cerdas, gitu ya. Mungkin sebentar itu putri yang pertama, Ustaz. Baik, Pak Ustadz. Nah, ya ini oke, monggo. Ya, monggo Pak Ustadz, monggo dilanjut dulu. Oh ya, kalau dilanjut dulu itu tadi kan kita langsung masuk di surat Al-Qalam ayat 4. Padahal ayatnya itu ayat 4 itu tentu didahului ayat 1 dan 3. Nah, ini supaya ada latar belakang firman itu. Ada konteksnya. Iya, itu ya.
teksnya itu kan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Baru wa innaka la ala alim. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhan kamu wahai Muhammad, sekali-kali kamu bukan orang gila. Nah, ini masa awal kenabian kan Nabi dituduh gila gitu loh. Ya, itu para penjahat kafir itu kan ya untuk apa istilahnya menjaga reputasi, terus menjelek-jelekan Nabi, lalu wah Nabi ini gila dan sebagainya. Sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Ini jaminan bahwa wahyu yang dibawa oleh Nabi itu dijamin benar, dan ya dari narasi pertama ada tuduhan gila dan nanti juga tukang sihir dan sebagainya. Beban itu begitu berat, tantangan begitu berat, maka Allah segera memberikan jaminan bahwa sesungguhnya bagi kamu pahala yang besar. Ini kalau kita refleksikan buat umatnya, bahwa untuk berdakwah itu berat. Ini Ustadz Sulung ini juga membuat podcast ini ya perlu waktu, tenaga, pikiran. Ya. Tapi yakinlah bahwa ini berpahala. Ya, Pak Ustadz. Nah, baru gitu ya. Jadi kalau kita istiqomah, gitu ya, kalau kita istiqomah mengikuti jejak Kanjeng Nabi, ya insya Allah pahalanya tidak putus-putus. Itu sementara begitu, Pak. Baik, Pak Ustadz, itu tadi namanya? Kita mau bicara tentang konsepsi cerdas dulu nih. Ada 4 sifat wajib baginda Nabi: sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu kan sifat-sifat yang mestinya memang udah terinternalisasi ke dalam jiwa-jiwa ulama, termasuk pemimpinnya. Nah, kita mau bicara dulu dari yang fatonah nih Pak Ustadz, cerdas. Kenapa para ulama itu merangkum sebuah konsepsi bahwa baginda Nabi ini cerdas, sementara baginda Nabi juga itu disebut ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana mengkompromikan ini, atau contoh-contoh dari cerdas tersebut dalam keseharian beliau bersama para sahabat di masa itu, sehingga ulama menyebut beliau punya sifat yang cerdas. Tadi Pak Ustadz sudah sampaikan satu contohnya itu. Barangkali ada contoh-contoh lainnya yang di keseharian beliau. Ya, siap. Jadi fatonah kalau disebut dengan satu kata itu cerdas. Salah satu cirinya cerdas itu kuat ingatan, ya. Kuat ingatan itu tidak pelupa, ya, tidak pelupa. Tapi juga artinya tidak pelupa itu, mohon maaf ini, tidak pelupa itu kalau janji itu janjinya selalu diingat, ya, bukan lupa janji. Ini, nah kalau cerdas, dan salah satu ini ya tadi cerdas istilahnya tadi saya mau mengacu pada fatonah itu ya, kecerdasan Nabi ya, mungkin kita temukan pada ini tadi tambahan ya. Yang pertama tadi ya, biar kita kembali ke yang pertama itu, bagaimana Nabi itu mengenali para sahabat satu persatu dan mengenali karakter-karakternya. Lah, itu bisa kita ambil contoh bagaimana ketika sahabat itu bertanya kepada Nabi, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jawaban Nabi itu, kalau ada yang bertanya begini, jawabnya begini, yang bertanya begini, jawabnya, pertanyaannya bisa serupa, tapi jawabnya beda, gitu ya. Nah, itu tentu membutuhkan kecerdasan tertentu. Saya ambil contoh,
salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Wahai Nabi, apa sih amal yang paling disukai oleh Allah? Ayu amalin ahabbu ilallah. Qala as-salatu fi awwali waktiha. Amal yang paling baik itu sholat pada awal waktu. Terus semua ayun Nabi terus apa? Ya ibaratnya sahabatnya mungkin merasa sudah sholat 5 waktu kayaknya oke deh saya sholat 5 waktu. Terus apa tambah Nabi? Qala birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga mengandung pengertian bisa jadi orang ini ya ini kan dua sayap ya. Sahabat Nabi sekali dayung 230 melampaui bisa jadi sahabat ini bisa jadi dia kurang birrul walidain bisa juga dia sudah birrul walidain ini apresiasi Nabi kan bisa dua sayap begitu ya ini kecerdasan Nabi berbakti kepada kedua orang tua ya, boleh jadi dia bilang wah saya sudah cukup ini juga Kanjeng Nabi tambah lagi apa lagi nah ini yang ketiga al jihadu fi sabilillah ya berjuang di jalan Allah ya. Nah itu nanti pada sabda Nabi yang lain itu jawabnya berbeda ya. Ada potongan kan ada nah ini redaksi sahabat ya. Pada hadis ini as-sholatu ala waktiha ya. Sholat pada waktunya ya. Tapi dalam redaksi yang lain lebih maju lagi as-sholatu fi awali waktiha sholat pada awal waktu. Nah sholat pada awal waktu itu asosiasi kita ya sholat berjamaah ya. Dan pada hadis yang lain Nabi bersabda sholatul jamaah nanti tak dulu an sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi pembelajaran Nabi mungkin juga bertahap ya pokoknya sholat awal waktu terus syukur berjamaah. Syukur berjamaah karena lebih utama ya. Nah itu contoh dari kecerdasan Nabi. Tadi ada yang saya pikirkan tapi kok saya jadi lupa ya. Tetapi itu salah satunya adalah bahwa Nabi itu cerdas dan juga merespon situasi dan kondisi itu bahasa kita mungkin akurat lah ya. Jadi estimasinya itu akurat ya. Jadi tidak ini mungkin itu diantaranya. Termasuk ini Pak Ustadz ya dalam strategi perang ya kecerdasan baginda Nabi juga tampak ya mengatur pasukan harus di mana pasukan ini harus di mana pasukan ini kapan mulai bergerak begitu Pak Ustadz ya. Iya itu seperti di dalam perang Uhud itu ya. Jadi bagaimana ya ini pelajaran ya bahwa Nabi sudah berpesan ini sebagian pasukan berjaga di bukit tukang panah ya pemanah ya para pemanah kamu standby di bukit gitu ya pokoknya jangan bergeser dari situ ya. Tapi ternyata ya ini namanya sahabat macam-macam bagaimana kasusnya ketika perang Uhud itu melihat ya pesona ghanimah ya pesona rampasan ketika kaum muslimin itu sudah mendapat angin musuh itu lari ya ngacir tunggang langgang. Nah yang di bukit itu ya kira-kira bahasa yang agak sebetulnya itu wah kemencer juga pengen dapat rampasan perang. Nah, mereka kabur ya dari bukit. Nah ketika itu pimpinan perang orang kafir ketika itu ya siapa itu Khalid bin Walid yang belum Islam Khalid bin Walid yang belum Islam cerdas juga. Wah kita dikejar terus penjaga bukit itu sudah pada turun. Nah Khalid bin Walid bersama tentaranya lari terus naik ke bukit dan lalu kemudian menyerang dari belakang. Umat Islam porak-poranda. Nah itu ini
Ya, dalam hal ini tentu ya itu kewaskitaan Nabi itu salah satu, mungkin salah satunya itu yang secara spontanitas bisa kita tambahkan, Ustaz. Baik, Pak Ustadz. Kemudian naik yang ke berikutnya dari sifat wajib baginda Nabi ya. Selain fatona ada tablik. Menarik tadi yang Pak Ustadz sampaikan, bahkan karena sifat beliau tuh harus menyampaikan risalah, termasuk yang mengkritik beliau dalam apa bahasa yang vulgar lah ya, mengkritik. Allah menegur Nabi itu kan beberapa kali ya. Misalnya Iya, di iya. surat Abasa Iya, wa iya, iya. tawalla. Nabi Muhammad tuh kalau bahasa kita, mohon maaf, bete atau jutek gitu. Bermuka masam. Karena beliau dengan cara pikir manusia, saya lebih berhasil nih kayaknya kalau mendakwahi para pembesar dibandingkan orang miskin yang buta menurut konsepsi manusia. Tapi Allah punya cara lain. Karena hidayah itu hanya diberikan dari Allah, bukan dari hitung-hitungan matematika manusia. Terus jika Nabi ditegur gara-gara ingin menyenangkan istri, mengharamkan yang Allah halalkan. Ada Iya, iya, iya. beberapa teguran yang disampaikan langsung kepada Nabi, dan Nabi karena bersifat tablik itu juga disampaikan. Salah satunya misalnya ada kalau nggak salah tentang istri-istri Nabi juga begitu Pak Ustadz ya, yang Nabi tidak boleh lagi menikah kalau tidak salah di surat Al-Ahzab ya. Dan Nabi diminta untuk memilih mana yang beliau pertahankan dan mana yang beliau lepas begitu. Nah, mohon diterangkan lebih lanjut Pak Ustadz tentang teguran-teguran Allah ini. Kenapa Allah menegur baginda Nabi, dan apa pelajaran yang bisa didapat oleh para pengikut beliau, terutama ulama, pemimpin yang memang mesti terbuka terhadap saran kritik begitu ya? Iya, jadi tabligh itu kan menyampaikan. Kalau ini apa ya, mungkin dikembangkan sedikit, menyampaikan kan nanti Nabi itu mubalik, Nabi itu menyampaikan dakwah, dan di antara dakwahnya itu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk bisa menunaikan tugas itu, Nabi SAW sendiri ditraining oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya sudah diuji lah ya, diuji ya dengan tadi itu teguran-teguran, yang namanya teguran kritik ya pastilah pedas siapapun. Hatta Nabi pun pasti merasa bagaimana ditegur itu, kan Nabi juga manusia, sampai ketika Nabi juga dicemooh, dibully, kan Nabi juga ya sesak dadanya kan, itu kan amat sangat manusiawi. Nah, dalam hal ini yang apresiasi kita, artinya ya kita mesti meneladani. Ketika Nabi ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, Nabi bermuka masam dan bahasa kita melengos gitu ya. Gara-gara ada orang miskin dan orang buta ingin belajar kepada Nabi. Dan Nabi, wah ini merepot, ini mengganggu, ini saya sedang PDKT pada para tokoh terus kafir ya, kalau mereka berhasil mendukung saya kan itu ya logikanya begitu seperti yang dikatakan sebelum tetapi itu nggak benar ya Nabi, jangan begitu. Nah lalu Allah meminta Nabi menceritakan, para sederek saya ditegur, nah Allah Subhanahu Wa Taala kemarin saya bermuka masam, ini nggak betul ya, Anda juga jangan begitu gitu ya. Jangan memilah-milih dakwahnya hanya kepada aulia, dakwahnya hanya pada orang-orang yang kaya. Ya siapa tahu orang yang miskin itu lebih serius, gitu ya. Dan mungkin juga dakwahnya bukan pada orang-orang lapisan atas, ya. Pada grassroots itu juga penting, kan, gitu ya. Yang kedua tadi bagaimana ini serius ya, bahwa tegurannya itu apa ya,
tegurannya itu sampai ke jantung gitu ya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi maradata azwajik. Wahai nabi, ngapain engkau mengharamkan sesuatu gara kamu ingin memperoleh kerelaan istri-istrimu? Wah, itu kan bahasa kita itu kan tamparan yang sangat dahsyat gitu ya. Walaupun begitu ya Nabi juga harus menceritakan gitu ya. Jadi ya itu juga menggambarkan prinsip ajaran Islam. Ya prinsip-prinsip ajaran Islam itu ya memang tidak bisa dipilah-pilah atau diklasifikasi ini sederhana, ini pokok. Ya semuanya pokok, namanya juga ajaran Islam gitu ya. Nah, terus dari situ lalu ada sabda Nabi ya, kira-kira kita itu memang dari firman Allah itu Nabi diajari untuk tidak boleh sekali-kali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah itu harus diturunkan kepada kita ya, bukan karena ada kepentingan lalu menghalalkan yang haram. Nah itu sudah tentu begitu gitu ya. Juga mengenai tadi yang terakhir yang disebut tadi mengenai apa, ketika tiba masanya bahwa Nabi dan juga kemudian mengajarkan kepada sahabat ketika Allah membatasi istri buat kaum muslimin itu empat orang saja. Nah di situ kemudian Nabi menyampaikan kebenaran itu. Saya kira itu mungkin diantaranya mengenai tabligh itu, bahwa tabligh itu intinya tidak menyembunyikan atas dasar like and dislike gitu ya, yang disampaikan yang menghibur saja ya, yang pahit-pahit juga. Ini kalau dihubungkan tadi yang saya introduksi mengenai tabligh dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, orang Islam tidak cukup hanya amar ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan, tetapi juga harus berani mencegah dari keburukan. Reasoningnya bagaimana? Ya kalau beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan itu kayaknya nggak ada resikonya kecuali ajakan kita tidak diikuti, yaitu resikonya. Tapi kalau nahi mungkar, nahi mungkar di Republik ini sudah banyak contoh. Munir ya dihabisi begitu rupa para ulama, para cendekiawan, dibui ya, di penjara, disiksa dan macam-macam. Wallahu a'lam, ini juga ada narasi ya bahwa siapa ini Pak pejuang ekonomi kita Faisal Basri gitu ya, tokoh yang belakangan ini ada dugaan bahwa beliau tidak meninggal dunia secara wajar gitu ya. Juga Rizal Ramli gitu ya, ya tidak, ya bahwa beliau mengidap penyakit iya, tetapi ada dugaan, ada korelasi bahwa sebelum Pak Rizal Ramli itu meninggal dunia, beliau mewariskan kritik yang pedas kepada penguasa. Pak Faisal Basri ya seperti itu juga, mungkin tokoh-tokoh yang lain. Nah ini seperti podcastnya siapa itu Refli Harun itu menarasikan begitu, mungkin juga yang lain. Dan yang terakhir ini baru tadi malam itu Pak Roy Suryo itu ya ngirim tulisan dan juga sudah diviralkan, ada kemungkinan dimunirkan gitu ya, gara-gara membuka kasus apa itu chat apa itu dan macam-macam lain. Ini tanggung jawab gitu ya. Ya tentu saja dalam hal ini Allah memberikan jaminan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keselamatan dan sebagainya. Ya kita pun sebagai umatnya ya harus yakin dan percaya pertolongan Allah itu akan menyertai orang-orang yang beriman. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Lah seberapa keyakinan kita, yaitu tadi apresiasi saya kepada Mas Roy Suryo yang
ya saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Jadi kalau ada orang macam-macam ya tawakal tu ala Allah. Ya itu menurut saya satu ekspresi keimanan yang luar biasa. Saya apresiasi begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita naik lagi ya, izin Ya, tentang al-amanah. Jadi salah satu sifat wajib baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amanah. Semenjak kecil iya, beliau memang dikenal di kalangan masyarakat Arab sebagai orang yang terpercaya. Nama beliau sendiri adalah terpuji, yaitu Muhammad. Dan sifat beliau juga terpuji, yaitu bisa dipercaya, al-amanah. Makanya beliau diberi gelar al-amin. Yang tadi Pak Ustadz bicara tentang konsepsi amanah ini memang berlaku juga untuk pewaris para nabi, yaitu ulama, ustadz, kiai, mubalik, habaib, termasuk pemimpin ya, presiden negara, presiden partai, presiden organisasi, dan lain-lain. Sebenarnya apa yang lepas dari konteks sifat Nabi dengan kenyataan hari ini tuh Pak Ustadz? Kenapa iya, banyak pemimpin kok nggak bisa amanah? Padahal amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya kan nanti. Apakah mereka iya, belum iya. tahu bahwa ada masanya seperti itu, pertanggungjawaban, atau bagaimana? Iya, kita berangkat dari tadi yang paling tinggi itu khilafah, gitu ya. Khilafah dalam artian mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia itu mendapat ya predikat sebagai khalifah. Khalifah itu pihak yang dipercaya untuk melanjutkan tugas, gitu ya. Ya, kalau dikatakan khalifah fil ardi, pelaksana tugas memakmurkan bumi. Lah itu istilahnya lalu khalifatullah. Jadi badal Allah, pelaksana tugas Allah, gitu ya, PLT ya, pelaksana tugas Allah di bumi. Deputi, Untuk apa? Deputinya Allah untuk memakmurkan bumi, gitu ya. Yang memakmurkan bumi dan memakmurkan bumi dan seisinya itu ya ada menjaga lingkungan, mengelola dan lain sebagainya. Ini secara umum, jadi semua manusia itu punya amanat tanggung jawab minimal menurut saya. Lalu apa? Memimpin dirinya sendiri ya pertama. Jadi memimpin dirinya sendiri. Kalau para filosof lalu istilahnya menubuatkan bahwa pemimpin itu seseorang itu sebelum menjadi pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri, baru memimpin orang lain. Nah, dalam kehidupan kebangsaan atau mungkin refleksinya jadi begini, bahwa memang itu sunatullah di dalam komunitas apapun ya, makhluk hidup ya, di lingkungan binatang saja mereka secara alamiah yang namanya gerombolan itu pasti ada pemimpinnya ya. Mungkin secara aklamasi lah, mungkin juga kalau di kalangan harimau apa singa atau apa itu ya kira-kira yang lebih sepuh gitu ya, yang lebih sepuh, yang lebih tua itu ya dituakan, memang tua, lebih tua. Jadi dia yang memutuskan kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah itu juga begitu. Padahal ada yang rombongan yang kecil itu burung-burung dan macam-macam lah, semua ada. Itu sunatullah ya, kepemimpinan itu sunatullah. Nah, dalam hal manusia kemudian ayat Al-Quran itu mengisyaratkan ya ladina amanu atiullah wa atiur wa ulil amri minkum. Ulil amri ini pihak yang mengurus, yang memegang urusanmu. Lalu ya para pemimpin lah. Ya soal kepemimpinan kan bisa mekanismenya bermacam-macam. Dalam sosiologi itu ada kepemimpinan karismatik ya, karena karisma, ada karena warisan ya, keturunan ini darah biru ya, bagaimanapun dihormati dan sebagainya.
Ini lalu saya tergoda oleh Ustaz Sulom ini untuk membaca kembali Sumpah Presiden Republik Indonesia. Ya, menurut saya tradisi membaca sumpah itu baik, gitu ya. Kan para pejabat juga disumpah, demi kehormatanku aku berjanji untuk bla bla bla. Nah itu ya, sebenarnya itu sudah satu pagar ya, sesuatu untuk memagari, membingkai agar tidak sesuka hatinya ya. Ada jalur bahwa akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan 46 dengan sungguh-sungguh, melaksanakan undang-undang dengan seksama, berlaku adil dan sebagainya. Lah itu amanah kan ya. Lah kepemimpinan itu amanah mestinya ya berlaku adil kepada semua, dan dalam Al-Quran sendiri perintah untuk berlaku adil itu juga benar. Berlaku adil itu ekspresinya tidak tebang pilih, gitu ya. Tidak tebang pilih itu tidak pilih kasih. Kalau tebang pilih itu asosiasinya siapa yang disanksi dan siapa yang tidak, itu tebang pilih. Ini ditebang, dipilih-pilih itu tebang, ya. Ini diperkarakan, ya. Saya kira hari-hari ini ketua-ketua partai itu kayaknya pada tersandera. Nah, ini termasuk kehidupan berpolitik yang tidak sehat gitu ya. Nah, kalau pilih kasih, tebang pilih itu tadi yang dikenai sanksi. Kalau pilih kasih yang dapat kasih kan gitu ya. Yang dikasih jangan hanya tim suksesnya gitu ya. Itu sudah menyalahi gitu ya. Janjinya ini nanti juga ke depan ya, ini yang Pak Jokowi sebentar lagi mau habis ini kan juga banyak ada janjinya diisi oleh profesional ya. Nyatanya Menteri Pendidikannya tidak pernah jadi guru gitu ya. Gimana mau mengatur pendidikan dari PAUD sampai ini ya, tapi nggak pernah masuk kelas, jadi ya sarjana boleh lah sarjana, tapi kan bidangnya beda, jadi itu juga yang lain-lain. Jadi nah saya ingin kembali pada ini pesan Kanjeng Nabi ya, ini ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Ini suratullah ya, apabila urusan itu diserahkan kepada bukan pakarnya lah, bahasa gampangannya, maka tunggulah kehancurannya. Pakar ada dua unsur ya. Tadi ya, orang yang punya kemampuan tapi juga punya integritas. Ya, mampu saja tapi tidak punya integritas ya, tidak istiqomah, tadi dia tidak amanah, ya meledo gitu ya. Bahasa gaulnya itu kan meledo kan gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh. Ini kan sudah ada narasi bahwa Presiden Prabowo nanti akan menambah slot menteri-menterinya. Menterinya jadi 44. Nah ini kan sebenarnya kan sudah jelas modusnya ya. Kalau cuma 36 misalnya, wah ini bolongku ada yang belum komanan. Dah ini kita buka-bukaan aja. Ini soal amanah gitu ya. So, nggak usah pakai macam-macam gitu ya. Lah gimana? Ya buktinya ada wakil presidennya juga nggak ketahuan apa yang dilakukan. Menteri-menteri dibikin ada wakil menteri, nanti ada wakil presiden kedua, wakil presiden ketiga. Ini juga kacau. Dan ini sekedar aja untuk menggugah bahwa amanah ini memang harus ini. Bahasanya mungkin akhirnya seperti kata-kata Abraham Lincoln atau para filosof yang lebih dahulu, ya, bahwa orang itu bisa membohongi satu orang atau satu komunitas pada suatu waktu, tetapi tidak mungkin seseorang itu membohongi semua manusia sepanjang waktu. Ya, gitu aja. Jadi amanah itu bahasa Jawanya itu becik ketitik kalau ketoro, ya. Ya, sepandai-pandai orang membungkus bangkai akan tercium juga gitu.
atau sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya kalau wis wayahe ya itu ada sunatullah, ada bila tiba saatnya ya sudah begitu. Kira-kira amanah itu begitu, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yang berikutnya yang pertama nih Pak Ustadz, sifat sidik. Sidik Iya, iya. sifat yang Nabi selalu bicara benar. Bahkan dikisahkan juga dalam sejumlah riwayat, bahkan dalam bercandanya pun itu yang diucapkan adalah kalimat yang benar. Itu kan berarti sebuah kepemimpinan yang ingin ditunjukkan Allah kepada seorang nabi yang diharapkan menjadi contoh kepada kita manusia, terutama termasuk kepada para pemimpin ya. Bagaimana Pak Ustadz mengurai seperti ini? Ya benar. Ini kan asidik itu benar. Benar itu berlaku benar. Benar dalam tradisi kita ada level benar dalam kata-kata dan perbuatan, ya. Kata-katanya benar, perbuatannya benar. Jadi tidak hanya kata-katanya benar, perbuatannya nggak benar lah itu. Tidak satu kata dan perbuatan. Ini benar. Ini perlu seperti itu. Juga dalam hal ini benar itu kan dalam hal saya mungkin harus sedikit kembali mengingat apa yang pernah dinarasikan oleh Pak Mahfud MD. Ya walaupun itu mengejutkan ya. Kan lalu beliau berkata sistem kepemimpinan Nabi itu nggak bisa diterapkan zaman sekarang. Oh, saya kaget juga. Maksudnya gimana? Kalau Nabi itu ya beliau Rasul dan pemimpin umat dan pemimpin negara. Nah, ya siapa yang punya jalur ke langit? Kan nggak ada. Ya. Oleh sebab itu ya kita hanya pada wilayah manusia memimpin sesama, tapi bukan dalam spiritualitasnya. Ya oleh sebab itu maka dibuatlah aturan-aturan bersama, musyawarah itulah cara untuk pasokan dibuat bermusyawarah untuk menemukan yang benar. Ini benar enggak? Benar, kita sepakati. Nah kebenaran itulah yang harus dijunjung tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Kita sebut konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan. Dalam sumpah presiden itu, kepala negara itu ya ada, itu menjalankan undang-undang dan peraturan-peraturan. Kalau peraturannya itu bahwa presiden, wakil presiden usianya minimal 40 tahun, ya siapapun harus mentaati itu, gitu ya, berlaku benar. Jangan karena itu orang nomor satu di Republik ini lalu merekayasa. Ya rekayasa itu nggak benar, berarti ini sudah cacat, gitu ya. Jadi itu sudah melakukan manuver seperti ini tidak benar. Ya tidak benarnya memang sudah dibuktikan juga bahwa kepala Mahkamah Konstitusi dilengsarkan. Ternyata cuma dilengsarkan dari jabatan sebagai ketua, tapi tetap menjadi hakim. Lah ini juga sama aja. Lah yang kedua adalah sudah tahu itu nggak benar. Umur calon gubernur atau wakil gubernur itu 30 tahun. Pada waktu mendaftar, lalu dipelintir-pelintir. Ya, kalau bukan atas rekomendasi RI 1, siapa yang berani, gitu ya? Oh, ini geser sedikit lah, ya, bukan pada waktu mendaftar, tapi pada waktu pelantikan. Nah, ini modus, gitu ya. Ini menurut saya tanggung jawabnya bukan hanya di Republik ini nanti dimintai pertanggungan di akhirat juga, dan yang lain-lain membuat aturan-aturan yang tidak bertanggung jawab lah. Saya sampai hari ini termasuk orang yang tidak mendukung pindah ibu kota ke Kalimantan.
Ya, saya bulan lalu ke Kalimantan tapi nggak sempat lihat IKN ya. Ya, tidaknya itu karena situasi, mungkin juga agak enggak pengen juga. Karena sesuatu ya, itu contoh. Jadi, nah itu kalau diturunkan macam-macam, gitu ya. Sekedar ini ya, ini mungkin bocoran ya, bocor halus gitu ya. Untuk calon legislatif kemarin ngomong-ngomong ya, mungkin mayoritas lah, kalau tidak semua, kalau generalisasi tentu tidak bisa. Tetapi saya membayangkan lebih banyak anggota legislatif dengan modal lebih dari 1 miliar sudah gitu ya. Nah, 1 miliar 4 tahun, 5 tahun untuk nutup utangnya ya, sebagian kan juga ini. Buktinya apa? Kemarin di viral itu ya, di kabupaten mana begitu pelantikan terus SK ya, SK anggota legislatif terus disekolahkan. Ya itu di satu sisi wajar, tapi itu kan ngenes gitu ya. Gimana mereka akan memimpin? Ya ini segmentasi dari pemimpin, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ya janganlah begitulah. Ini amanah. Jadi bagaimana kalau mulainya saja dengan cara begitu? Seberapa kita bisa percaya mereka akan memperjuangkan nasib rakyat lah ya. Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak mewakili rakyat. Ini gimana ya? Nah, mungkin itu saya cenderung kontekstualisasi ya, zaman Nabi sudah gitulah. Bagaimana Nabi lah, ini mengenai apa istilahnya integritas Nabi gitu ya. Bagaimana Nabi SAW sampai bersabda yang namanya ya mengacu pada ayat Al-Quran as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Ya. Ini bukan lip service ini ya. Tetapi ya serius gitu ya. Jadi mungkin juga Nabi mewanti-wanti anaknya, kamu jangan sekali-kali mencuri gitu ya. Lah ini yang mencuri apa ya? Ya kan mencuri peraturan ya. Ini malah bapaknya yang ini menurut saya keliru. Kan kita tahu dulu Pak Jokowi bilang anak-anakku nggak berminat politik ya, bahwa kemudian jadi kepala daerah. Ya berarti yang berminat kan bapaknya dia, bukan anaknya ya. Kemudian benar juga ya. Jadi benar itu kata Pak Jokowi, anaknya tidak berminat tapi diminatkan. Menurut saya ini tanggung jawabnya berarti ya. Jadi itu mungkin KKN lah, intinya KKN itu ya Pak. Mungkin ya ini kan kuncinya KKN ini termasuk KKN, mungkin nggak benar menurut saya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, terkait yang sidik tadi, itu kan tadi yang Pak Ustadz sampaikan hadisnya ada ancaman serius ya, alaika bisidiki. Sampai hadis itu kan cukup panjang, sampai Nabi bersabda kalau orang udah terbiasa berbohong, menutupi kebohongan, itu disediakan neraka. Bahkan ada satu teks hadis yang lebih tegas dari itu tuh. Pemimpin yang pembohong bayarannya di neraka. Seperti apa itu, Pak Ustadz? Kembali pada hadis Nabi itu sebagai Muslim kan kita sudah berubah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ikrar kita Muhammad Rasulullah itu mengandung konsekuensi ya, tidak sekedar kalau sudah bersyahadat lalu berhak untuk mencantumkan nama agamanya, agama jadi Islam ya tidak cukup begitu, tetapi ya iman itu harus diejawantahkan di dalam perbuatan. Nah kaitannya dengan tadi itu ya, Nabi ini wanti-wanti ini termasuk mungkin ya termasuk pelajaran pokok juga, walaupun itu dalam sabda, tetapi pastilah
itu apa sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman diwanti-wanti jangan berbohong, ya, atau hendaklah berlaku benar, ya, karena berlaku benar itu akan menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Sebaliknya kita diwanti-wanti jangan berbohong, karena kebohongan itu bagaimanapun akan menuntun kepada keburukan, dan kalau itu diterus-teruskan maka tempatnya adalah neraka. Ini untuk semua muslim, besar kecil, tua muda, pintar bodoh, pejabat dan bukan pejabat, kan? Alaika bisidiki itu ini berlaku universal. Nah, ada narasi dari Kanjeng Nabi, karena kepemimpinan itu kan ada trias politika, itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, saya mengacu pada sabda Nabi mengenai yudikatif, peradilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa hakim itu ada 3 golongan. Satu, hakim, gini, narasinya biar jelas, dalam riwayat itu ada 3 golongan, 3 klaster, 3 kriteria hakim. 2 di neraka dan 1 di surga. Itu dulu yang disampaikan. Jadi ada 3 kelompok hakim. Yang 2 itu jaminannya, yang 2 di neraka dan 1 di surga. 2 yang di neraka itu, pertama, hakim yang tidak tahu masalahnya, lalu dia memutuskan dengan tidak benar. Nah, itu sudah dijamin masuk neraka oleh Kanjeng Nabi. Hakim yang tidak cukup ilmunya, ya, tetapi memutuskan dengan tidak benar, lah itu dijamin masuk neraka. Yang kedua, ini lebih serius, hakim yang tahu perkaranya tetapi dia memutus dengan tidak benar. Nah, itu tadi ada interest macam-macam itu juga dijamin masuk neraka. Dan yang ketiga, yang masuk surga yang bagaimana? Hakim yang mengetahui perkaranya dan memutus dengan benar. Itu. Nah, itu kan refleksinya berarti kira-kira hakim yang lurus itu di negeri ini pun kira-kira hanya sepertiga saja, ya. Ya, itu kalau kita bercermin pada sabda Nabi itu. Siapa hakim yang mengaku ini, ya, bagaimana MK dengan pilpres, nanti pilkada macam-macam, belum nanti KPU-nya macam-macam. Ya, namanya, kan saya jadi ingat kata Pak Mahfud MD itu, ya, perkara itu ya pengen menang ya ada kuncinya. Nah, maksudnya siapa yang pengen kalah, ya. Dan kalau mau menang itu pasalnya ini, ya. Kalau mau menangkan perkara, jadi perkara itu ternyata juga bisa dijual belikan lah dalam tanda petik. Nah, itu saya kira ancamannya berat gitu, ya. Itu kira-kira kepemimpinan juga begitu. Kalau ya nanti kita tunggu saja Pak Prabowo itu nanti menteri-menterinya apa benar terdiri atas profesional. Yang kedua, apa tidak ada unsur balas budi, wah ini karena ketua tim sukses, wah ini bla bla bla, ya kita sebagai warga kan berhak untuk memelototi itu. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik, Pak Ustadz, ini terakhir terkait dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan beliau itu kan Nabi, kelasnya beda lah, udah pasti bisa melakukan itu. Sementara kita tuh kan manusia, banyak kurangnya, banyak salahnya. Ya nggak mungkin lah bisa menyamai Nabi. Nah, mohon disampaikan kepada kita semua, Pak Ustadz, apa sih yang bisa dicontoh dari perilaku Nabi, yang bisa dicontoh oleh kita semua, yang itu make sense gitu. Dan sebetulnya semua juga make sense, semua memang kadarnya mungkin
yang nggak bisa mencapai pada tingkat sempurna. Kalau bicara skala Nabi skala 10, mungkin kita baru bisa berapa, tapi itu bisa kita contoh. Mohon disampaikan Pak Ustadz. Ya, saya akan berangkat dari ini bagian dari apa ya, kearifan atau tuntunan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qulil haqqa walau kana murran. Ya, katakanlah yang benar walaupun pahit, walaupun mengandung resiko. Jadi juga ini mengacu pada sabda Nabi mengenai halal dan haram. Ini kan nanti turunannya halal dan haram itu boleh atau tidak boleh, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Faman waqa'a fisyubuhati fa waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang haram itu sudah jelas dan yang halal sudah jelas. Di antara halal dan haram itu mustabihat, meragukan. Siapa yang memilih yang abu-abu, dia itu berada pada yang haram. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya semua orang kan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, saya ambil contoh sekarang yang masih ongoing proses ini kan perkara haji itu istilahnya pansus ya. Panitia khusus untuk apakah dalam penyelenggaraan haji ini ada katakanlah penyimpangan kan gitu ya dinarasikan ada 1.000 sekian seat yang 1.000 sekian orang yang berangkat tanpa antri gitu ya. Lalu ada narasi mungkin Pak Ustadz ya. Iya itu sekian banyaknya gitu ya. Sekian banyaknya itu bisa berangkat tanpa antri. Dan yang belakangan lagi narasinya jadi begini, ada pihak ya diduga kuat dari pihak katakanlah ya pihak itu orang dalam lah, Ordal kementerian itu menawarkan ini ada seat berani berapa dan konon ada yang membeli seat itu sampai 1 miliar gitu ya. Nah menurut saya mereka itu sebenarnya tahu apa tidak. Dan ketika tim dari Kemenak itu diundang untuk ke DPR oleh Pansus itu katanya sih si A ini sedang ditugaskan ke Mekah untuk urusan ini ya karena ada perubahan manajemen itu ya. Tapi karena tim dari ya kemudian saya acungi jempol tim dari DPR itu ragu apa iya lalu mereka sidak ya turun mendadak ke ini dan ternyata orangnya ada di tempat yang bohong siapa ini kan dahsyat sekali ini Kementerian Agama gitu ya. Ya pastilah tahu ini kan dalam rangka tadi berkelit gitu ya. Ini kan tidak bertanggung jawab menurut saya. Ya semua orang sudah tahu lah yang benar apa. Ya kalau resikonya wah ini kalau jujur ajur gitu ya bahasanya kalau gitu yang ngapusi ya menurut saya ini sebenarnya hati nurani kita pasti tahu. Hati kita itu tahu mana yang baik mana yang benar. Tapi karena tertutup oleh ego, oleh nafsu dan sebagainya akhirnya ya itu tadi milih yang ini atau katakanlah begitu. Kira-kira harapannya bahwa menjadi ya kita meneladani Kanjeng Nabi lah mungkin sebagai bagian akhir ya ini bagaimana pengalaman Nabi dengan sahabat ya ketika sampai itu sampai saya lepas malah saya bagaimana di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkepentingan untuk mengumpulkan para sahabat ya ketika Nabi sakit dan menjelang ajal. Dan narasinya kan ya kalau dikatakan indah sekali tapi ya dahsyat gitu ya. Ini bagian dari tanggung jawab
sebegitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat tidak ingin meninggalkan dosa, gitu ya. Rasulullah ini peristiwanya Rasulullah bersama Ukasyah, gitu ya. Rasulullah di masa akhir hayat ini terus sakit, lalu Nabi ke masjid, duduk di mimbar, lalu menarasikan bahwa ini katakanlah Nabi tabayun ya kepada umat, para sederek, apakah saya sudah mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah? Sudah. Nah, terus sampai pada pernyataan begini, saya akan meninggal dunia, siapa ya? Saya tidak ingin pergi meninggalkan dunia dengan utang kepada kalian. Siapa yang merasa kepotangan ya, itu silahkan mengajukan saat ini juga. Saya ingin membayar utang saya sebelum wafat, gitu ya. Nah, lalu sahabat ya, Ukasah namanya ya, ini keteladanan ini tadi dua sisi ya, keteladanan Nabi dan ini keberanian Ukasah. Ukasah lalu angkat tangan, Nabi, saya merasa panjenengan berhutang budi kepadaku. Ya, kalau ini dianggap hutang, nanti saya minta balasan tuntut. Kalau ini tidak dianggap hutang, ya nggak apa-apa sih, gitu ya. Kira-kira narasi yang begitu. Lalu, ya udah ceritakan aja, Ukasah, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu, ya. Lalu apa? Ukasah berkata, Kanjeng Nabi, aku masih ingat dalam sebuah peperangan, panjenengan naik kuda, terus dalam rangka memacu kudanya, panjenengan mencambuk, menggigit kuda. Nah, ternyata cambuk panjenengan itu enggak mengenai kuda, tetapi kena aku di belakang panjenengan dan kena dadaku, gitu ya. Nah, kalau ini dipandang sebagai utang, ya saya minta balasan, gitu ya. Tapi kalau ini dianggap bukan utang, ya sudah, nggak apa-apa. Lalu Nabi bersabda, oh itu ya utang. Nah, kalau utang, ya saatnya sekarang saya minta balas Kanjeng Nabi. Wah, heboh, gitu ya. Terus Nabi memerintahkan Bilal, hei Bilal, sana kamu ke Fatimah anakku, ambilkan tadi itu cambuk, tadi ya. Bilal segera ke rumah Fatimah. Fatimah, saya diperintahkan Nabi untuk ambil cambuk, ya. Untuk apa ya Bilal? Ini atas perintah Nabi. Sebentar. Untuk apa? Nabi yang penting minta ini karena Nabi dulu itu sempat mencambuk Ukasah walaupun tidak sengaja. Tapi sekarang Ukasah minta menagih janji. Jadi ini cambuk akan digunakan Ukasah untuk memukul Nabi. Ya Bilal, suruh dia mencambuk saya kan darah dagingnya Nabi. Enggak. Terus dia sampai kepada Nabi. Ini Nabi, cambuknya. Ukasah mau datang bawa cambuk itu, Abu Bakar berdiri. Ukasah, saya adalah sahabat Nabi yang terdekat, saya yang menempani hijrah, saya yang hampir mati kalau ketemu orang Quraisy itu. Oleh sebab itu, saya gantinya, silakan kamu pukul saya, cambuk saya sesukamu. Rasulullah bilang, Abu Bakar, menyingkirlah, ini urusan saya, urusan Ukasah dengan saya, bukan urusanmu. Abu Bakar surut, dia maju selangkah lagi. Umar berdiri, Ukasah, kamu jangan macam-macam, celaka kamu. Dia pukul saya sesuka kamu, mau pilih yang mana? Nabi dengan bijaksana, Umar, ini urusan Ukasah dengan saya, bukan urusanmu. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib maju juga nih. Ukasah, kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu mau memukul Nabi, langkai dulu mayatku. Ali, kamu nggak usah jagoan gitu ya. Ini urusan
Ukasah dengan aku, biar ini. Terus sampai ini, Nabi, kalau Anda mengizinkan saya memukul, ya yang objektif dong. Masa pandangan di atas, ya saya di bawah, gimana saya memukul? Turun. Nabi dari mimbar turun di kursi, dan Nabi dalam keadaan sakit parah sebenarnya itu ya. Terus Nabi, kan Ukasah diminta untuk memukul, ya. Sudah saatnya, Ukasah, kamu pukul saya, kamu cambuk saya. Sebentar Nabi, dulu pada waktu panjenengan mencambuk kuda dan kena saya itu nggak pakai baju. Jadi ya kalau saya balas, panjenengan harus lepas baju. Nabi langsung melepas baju. Orang pada nggak karuan. Ini gimana ini? Ukasah ini nggak sadar, nggak punya akal atau nggak apa-apa. Wah, pokoknya istilahnya celaan sertaan macam-macam. Udah gitu lalu Ukasah, sesudah Nabi melepas bajunya, Ukasah melemparkan cambuk dan dia memeluk Nabi SAW. Nabi, mohon maaf, mana mungkin saya itu mencambuk panjenengan. Lah kok saya sampai hati memaksa panjenengan terpaksa melepas baju. Karena Nabi pernah bersabda, siapa yang pernah menyentuh kulitku maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ada? Wah, terus Nabi SAW bersabda, para sederek, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka dia adalah Ukasah. Para sahabat semua mencucurkan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Keteladanan apa yang kurang pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita serius mengikuti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak Ustadz Muhammad Khirzin, terima kasih banyak untuk nasihat-nasihatnya. Cerita penutup tadi itu cerita yang sangat fenomenal, luar biasa. Bahkan sampai Nabi berkata, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasah katanya. Kita mungkin sulit membayangkan ada pemimpin saat ini yang seperti baginda Nabi, yang di masa pemerintahannya ratusan nyawa sudah jadi korban. Ya mungkin melalui permohonan maaf, pembayaran diat dan lain-lain, itu mungkin sulit kita bayangkan ya. Ya mudah-mudahan saja di masa-masa mendatang ada pemimpin-pemimpin yang betul-betul mengilhami sifat-sifat baginda Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatona, dan di masa akhirnya betul-betul memahami kebijakan-kebijakan beliau semasa memimpin tuh apakah ada yang terzalimi atau tidak, sehingga ingin menukar kezaliman itu dengan kebaikannya sehingga tidak ada lagi beban atau yang tadi Pak Ustadz sebut utang. Karena kalau utangnya nanti dibayarnya nanti itu kan yang dibayar adalah melalui kebaikan. Kalau nggak cukup kebaikannya, justru kejahatan orang yang dizaliminya yang akan dia terima. Justru malah merugi, yang Nabi sebut al-muflis ya, begitu Pak Ustadz ya. Ya teman-teman, itulah tadi nasihat-nasihat tentang akhlak baginda Nabi dari guru kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Khirzin MAG, Guru Besar Ulumul Quran, Ilmu Al-Quran dari UIN Wali Songo, UIN Sunan Kalijaga, mohon maaf, dari Yogyakarta. Dan sebagai penutup, apakah Pak Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa untuk kita semua? Mari kita berdoa untuk kita semua ala hari ini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut awin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa hassinna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk memberikan pencerahan di kanal YouTube yang sederhana ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama Mas. Teman-teman, kami mohon izin undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Ustadz. Sami.